Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini ada Mas Julfikar Fauzi dan Mbak Alia Tias. Oke, di sini perkenalkan saya Triwianto. Saya akan menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan untuk program pelatihan instruktur junior. Oke, mungkin sebelum kita mulai, eh, boleh diperkenalkan dahulu, sebutkan nama, lalu domisilinya di mana, lalu sebagai instruktur sudah berapa lama, dan kenapa ingin ikut sertifikasi instruktur junior. Oke, kita mulai ladies first ya, Mbak Alia dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hmm, Nama saya Alia Yuning Tias. Saya domisilinya asli Bandung. Saya semenjak lulus kuliah dari 2019 itu udah sebagai guru bahasa Jepang oke. sampai sekarang. Lalu kenapa saya ingin ikut mengambil sertifikasi instruktur junior ini? Karena dari WKWK Jepang itu kan di online, ini akan ke offline ya Pak. Jadi butuh juga untuk sertifikasi untuk seperti menjadi LPK dan untuk sertifikasi akreditasi juga. Oke. Oke, terima kasih Mbak Alia. Silahkan Mas Julfikar. Oke, baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Fauzi. Untuk domisili saya ada di Garut. Dan tujuan saya mengambil sertifikasi ini ya sama seperti Mbak Alia buat apa? Sertifikasi untuk pengajuan LPK ya Pak. Lama belajar saya untuk mengajar, lama mengajar saya sekitar setelah pulang ke Jepang saya menjadi guru bahasa Jepang di Indonesia dan lama mengajar saya sudah sampai Tahun sekitar berapa pulang? pulang itu tahun 2024 bulan Agustus akhir, jadi Oke. langsung kerja sampai sekarang itu. Emang sebelumnya juga sudah mengajar online, jadi kalau untuk offline-nya itu mungkin sekitar 7 bulan lebih. Oke, kalau online-nya Kalau untuk online-nya ketika di Jepang juga mengajar juga, jadi untuk freelance ya Pak. freelance ya. Ya, Oke. Oke, di sini berarti lebih untuk persyaratan akreditasi ya. iya betul. Oke. Apa kebutuhan perusahaan? Betul. Oke. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat slide saya. Baik, terlihat Pak. Terlalu kecil nggak di layarnya? Cukup sih Pak. Cukup. Cukup. Ya. Oke. Oke, di sini kita akan eh, membedah untuk program pelatihan instruktur junior kualifikasi 3. Jadi mungkin saya ingin tanyakan satu hal lagi. Apakah Mbak Ali atau Mas Julfikar ini sudah mengetahui tentang SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia? Kalau Hmm. secara umum sih tahu, tapi kalau secara mendetail banget belum kayaknya Pak. Tapi untuk mencari SKKNI-nya paham? Ya, saya sudah cari tahu di internet juga. Yang Oke, akhir tahun 2022. oke, oke. Di sini adalah profil saya. Berikut pengalaman kerja saya. Saya pernah menjadi manajer sertifikasi di lembaga sertifikasi profesi dan pernah menjadi pelaksana tugas direktur lembaga sertifikasi profesi. Dan saat ini saya menjabat sebagai ketua Dewan Pengarah lembaga sertifikasi profesi dan juga sebagai konsultan pendirian lembaga sertifikasi profesi dan juga konsultan untuk akreditasi lembaga pelatihan kerja. Dan saat ini juga saya menjadi penanggung jawab sistem asesmen jarak jauh atau asesmen online dan trainer untuk metode asesmen jarak jauh. Oke, berikut adalah tata tertib kegiatan pada pelatihan ke hari ini, yaitu peserta wajib menyalakan kamera, mute speaker apabila tidak berbicara, tapi di sini
Saya lihat ruangannya juga sudah kondusif, jadi tidak usah di mute. Oke, format nama juga sudah sesuai. Lalu di sini sudah tepat waktu, berpakaian rapi, dan persiapkan alat tulis untuk mencatat. Sudah, Pak. Oke, berikut adalah safety induction untuk kegiatan pelatihan kita yang kita laksanakan secara daring. Silahkan pastikan duduk secara ergonomis agar tidak cepat pegal. Nanti juga silahkan melakukan peregangan. Jika memang merasa mulai agak pegal, silahkan melakukan peregangan. Lalu atur pencahayaan monitor, jangan terlalu terang atau terlalu gelap. Nanti akan cepat membuat lelah mata dari eh, Mas Zulfikar atau Mbak Alia. Lalu gunakan aturan setiap 20 menit, itu arahkan pandangan sejauh 6 meter. Kenapa? Di sini agar lensa mata kita itu tidak terlalu lama menatap di jarak yang sama di dalam waktu yang lama. Selanjutnya jangan menggunakan stop kontak secara berlebihan. Dan bagi yang ada di kantor, perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan memang di kantornya tidak ada simulasi. Jika memang tidak ada simulasi, jika alarm berbunyi, silahkan menuju ke titik kumpul yang telah eh, ada di dalam perusahaan masing-masing, petunjuknya. Oke, selanjutnya setelah safety induction ini, di sini adalah program pelatihan yang akan diambil. Di sini ada 9 unit kompetensi. Jadi 9 unit kompetensi ini wajib eh, Mas Zulfikar dan Mbak Alia kompeten. Jadi seorang instruktur junior itu harus kompeten untuk 9 unit kompetensi ini. Oke, sebentar. Saya izin sebentar. Oke, untuk program pelatihan instruktur junior kualifikasi 3 ini merujuk kepada SKKNI nomor 333 tahun 2020. Ingat, kita di sini akan menggunakan 2 SKKNI. Satu SKKNI terkait pelatihan yang sedang kita laksanakan, yaitu nomor 33 tahun 2020. Dan satu lagi nanti SKKNI terkait dengan kualifikasi Mbak Alia dan Mas Zulfikar. Di sini sebagai instruktur bahasa Jepang ya. Ya, betul, Itu Pak. nanti menggunakan SKKNI terkait eh, bahasa Jepang tersebut. Nah, di sini kita akan bedah untuk 9 unit kompetensi ini dari mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Nanti kita akan mencari standar kompetensi kerja sesuai dengan teknis masing-masing bidang, yaitu di sini karena kedua peserta yang hadir pada pelatihan ini bidangnya yaitu bahasa Jepang, mungkin nanti menggunakan SKKNI yang sama, dan kita lihat nanti kualifikasi kerjanya ada di jenjang berapa, jenjang 3, 4, 5, atau 6. Lalu setelah kita dapatkan standar kompetensi kerja sesuai bidang teknis masing-masing, kita akan merencanakan penyajian materi pelatihan. Nah, di dalam perencanaan ini nanti ada beberapa hal yang harus ditetapkan, apakah metodenya itu diambil dengan metode daring, luring, atau blended. Nah, lalu nanti juga ada identifikasi K3. Identifikasi K3 sesuai dengan apa yang diambil metode pelaksanaan pelatihannya. Jadi, jika metode pelaksanaan pelatihannya itu daring, maka safety induction atau penerapan K3-nya seperti yang tadi saya sampaikan, terkait duduk yang ergonomis, lalu atur pencahayaan monitor. Nah, kalau luring berarti nanti penerapan K3-nya atau safety induction-nya itu terkait alarm tanda bahaya ketika terjadi gempa atau yang lainnya, lalu di mana pintu daruratnya, eh, di mana para peserta itu harus berkumpul, itu harus disampaikan nanti. Dan disampaikan juga bahwa pada hari
dilakukannya pelatihan memang tidak ada simulasi. Jadi jika alarm berbunyi itu alarm yang memang benar-benar terjadi bahaya. Nah, lalu setelah diidentifikasi, lalu diterapkan, baru kita lakukan komunikasi di tempat kerja. Melakukan komunikasi di tempat kerja ini terkait dengan eh, kita asumsikan komunikasi di dalam sebuah rapat. Rapat untuk persiapan pelaksanaan pelatihan. Nah, jadi nanti ada bukti seperti notulen rapat untuk kegiatan pelaksanaan persiapan pelatihan, baru kita masuk ke melaksanakan pelatihan tatap muka. Nah, melaksanakan pelatihan tatap muka ini nanti Mas Julfikar dan Mbak Alia diminta untuk membuat slide presentasi dan membuat simulasi pembelajaran sesuai dengan slide yang telah dibuat. Nah, slide tersebut nanti harus mengacu pada perencanaan penyajian materi pelatihan kerjanya. Jadi dari nanti tugas mengidentifikasi standar ini, lalu penetapan metode yang digunakan dalam pembelajaran, itu akan menjadi acuan untuk seluruh tugas. Jadi di dalam identifikasi standar ini, jika memang pelatihannya itu digunakan secara daring, maka semuanya harus sesuai dengan pelatihan secara daring, seperti bahan yang diperlukan, lalu peralatan yang diperlukan. Ketika daring dan luring pasti berbeda kan? Ketika di kelas itu pasti peralatannya lebih banyak. Tapi ketika daring mungkin peralatannya sedikit dan bahannya pun secara soft file atau hanya mengirimkan file-file tentang materi atau modul yang diajarkan. Nah, lalu di sini ada mengelola bahan pelatihan kerja. Nah, dan mengelola peralatan pelatihan kerja. Jadi bahan-bahan yang telah dipersiapkan di dalam identifikasi standar, di dalam mengidentifikasi standar ini, nanti Mbak Alia dan Mas Julfikar menetapkan bahan dan alat apa saja yang diperlukan. Nah, setelah ditetapkan, nah di pengelolaan ini nanti eh, ada bukti eviden tentang pendistribusian bahan pelatihannya. Lalu ada bukti eviden tentang peminjaman peralatan. Nah, di sini mungkin saya ingin tanyakan, apakah ada yang sudah paham tentang perbedaan bahan dan peralatan? Sebelum kita lanjut, jangan sampai bahan dan peralatan ini saja Mbak Alia atau Mas Zulfikar masih rancu dalam membedakannya. Coba, ada yang bisa mendeskripsikannya, bahan itu apa, peralatan itu apa? Jangan disebut bahan adalah bahan yang dipakai saat pelatihan. Peralatan adalah peralatan yang dipakai saat pelatihan. Ayo, coba ada yang tahu deskripsi bahan dan peralatan bedanya. Ya, kelihatan. Ayo, Mas Zulfikar. Hmm. Kalau menurut saya mungkin ya Pak, mungkin kalau bahan lebih ke yang dipakai untuk pelatihan kerja. Ya, Hmm. peralatan dipakai untuk pelatihan kerja. Kalau peralatan lebih ke alat yang digunakan mungkin. Iya. Hmm. Kalau bahan, bahan yang digunakan, ya itu dibaca dong. Mungkin kalau bahan lebih kayak ke buku ajar, mungkin buku yang dipakainya. Mm-mm. Mungkin kalau dalam bahasa Jepang ya berarti buku bahasa Jepangnya atau kamus bahasa Jepangnya. Tapi kalau peralatan berarti peralatan misalkan kalau misalkan daring ya berarti laptopnya. Itu kan berarti Mbak Alia di sini menyebutkan contohnya. Kalau secara deskripsi, bahan itu adalah segala hal yang digunakan di dalam pelatihan yang habis pakai, ya kan? Peralatan itu berarti sebaliknya, Dalam jangka waktu lama. ya bisa dipergunakan berkali-kali. Nah, itu apa aja nanti dicari bahan dan alatnya, Hmm. bahan itu yang habis pakai, apa saja yang diperlukan, lalu alat apa saja yang diperlukan.
Oke. Bentar. Oke, setelah itu ada memelihara fasilitas pelatihan kerja. Nah, memelihara fasilitas pelatihan kerja ini eh, berarti ada bukti eviden dalam memelihara fasilitas pelatihan. Nah, peralatan dan fasilitas pelatihan itu hampir sama nanti bukti evidennya. Jadi peralatan itu juga termasuk sebuah fasilitas karena tidak mungkin kita ambil fasilitas pelatihannya itu seperti gedung, lalu apa kelas. Nah, mungkin kan instruktur memelihara itu jadi lebih ke apa alat-alat yang ada di kelas saja, mungkin seperti apa infocus atau laptop. Nah, itu nanti bukti evidennya akan kita buat. Lalu selanjutnya menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Jadi setelah pelatihan di akhir kegiatan itu pasti kita harus bisa em, melaporkan kepada atasan dan juga mereport kepada para peserta pelatihan bagaimana hasil yang didapat selama pelatihan telah berlangsung. Jadi nanti peserta pelatihan tersebut mendapat report apakah peserta pelatihan tersebut telah kompeten untuk seluruh unit dan bisa melanjutkan untuk uji kompetensi atau perlu melakukan pelatihan ulang. Dan nanti juga ada rekomendasi-rekomendasi dari seorang trainer kepada para pesertanya. Oke, mungkin itu secara gambaran umumnya. Kita lanjut. Nanti sesi pertanyaannya ketika kita sudah masuk ke spesifik aja ya, ke apa detailnya. Nah, ini adalah persyaratannya. Di sini mohon dipastikan Mbak Alia dan Mas Fauzi memiliki ijazah minimal SLTA, lalu pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, ini nanti bisa minta dibuatkan oleh LPK-nya surat keterangan bahwa telah bekerja sejak tahun 2023 bulan Januari. Ya, karena di sini minimal 2 tahun. Lalu memiliki sertifikat keahlian di bidangnya. Ini sifatnya atau. Jadi kalau Mas Fauzi atau Mbak Alia pernah punya sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Kemnaker atau lembaga sertifikasi profesi terkait bahasa Jepangnya, nah itu boleh. Atau ada N3 atau N4 gitu, kalau bahasa ya. Nah itu Ya, juga boleh dilampirkan nanti. Oke, mungkin dari persyaratan ini sudah sesuai ya, Mbak Alia dan Mas Fauzi. Oke, di sini adalah acuan normatif di dalam pelatihan berbasis kompetensi untuk program pelatihan instruktur junior. Kita merujuk kepada Kemenaker tadi, SKKNI-nya nomor 333 tahun 2020. Lalu kita merujuk juga kepada KKNI nomor 3 tahun 2021. KKNI ini berarti, nah ini kepanjangannya. yes. Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Jadi ini adalah jenjangnya. Kenapa kita bisa sebut di sini instruktur junior kualifikasi 3? Nah, kualifikasi 3 ini didapat dari Kemnaker ini, nomor 3 tahun 2021. Ini sebagai gambaran umum aja yang wajib Mas Fauzi dan Mbak Alia ketahui yaitu merujuk ke SKKNI nomor berapa. Nah, ini SKKNI nomor 333 tahun 2020 untuk program pelatihan instruktur junior. Oke. Nah, seorang trainer atau seorang instruktur itu kenapa sih harus punya dua sertifikat, dua sertifikat kompetensi? Satu sertifikat tentang teknisnya, yaitu kalau di sini Mbak Alia dan Mas Fauzi bahasa, dan sertifikat metodologinya. Selain sebagai syarat untuk akreditasi, ada yang tahu kenapa harus punya dua? Kalau bahasa Jepang, kalau sertifikat yang teknis kan itu hanya secara bahasanya saja, tapi kan kita sebagai guru itu harus tahu bagaimana cara mengajar yang baik dan Oke, bagaimana rencana pengajarannya. Makanya dibutuhkan untuk sertifikat metodologisnya juga. oke.
Oke, tapi dasar kewajiban itu kita kita dapat dari mana? Itu kan atas kesadaran seorang eh, instruktur ya. Kita harus bisa menyampaikan secara baik tentang materi-materi yang kita akan sampaikan. Nah, dasarnya itu kita lihat di program pelatihan berbasis kompetensi. Nah, di program pelatihan berbasis kompetensi, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Kemnaker, atau yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan kerja secara internal, itu pasti memiliki persyaratan instruktur. Nah, di sini persyaratan instruktur pada program pelatihan berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh pemerintah, di sini mengatur pendidikannya minimal apa. Lalu pelatihannya untuk metodologi minimal level berapa. Nah, di sini juga ada pelatihan teknis. Nah, ini untuk program pelatihan caretaker. Dia harus memiliki pelatihan teknis di bidang penjagaan lanjut usia. Nah, kalau Pak Fauzi dan Mbak Alia, pelatihan teknis di bidang eh, bahasa Jepang. Tapi di sini kalau Mbak Alia dan Mas Fauzi bukan pelatihan teknis lagi, tapi sudah berpengalaman, ada bukti pengalaman kerjanya. Itu lebih kuat lagi dibanding pelatihan. Nah, inilah rujukan kenapa seorang instruktur itu harus memiliki dua sertifikat kompetensi. Seperti apa sih contohnya? Nah, ini. Ini adalah sertifikat kompetensi untuk metodologi pelatihan. Nah, ini adalah instruktur junior. Jadi di sini telah kompeten pada bidang. Nah, bidangnya itu di SKKNI nomor 3333 tahun 2020 itu ada tiga bidang. Bidang standarisasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi. Nah, kita itu ada di pelatihan kerja untuk instruktur junior. Nah, untuk akreditasi itu juga merujuk pada SKKNI 333 ini di standarisasinya. Nah, untuk LSP atau lembaga sertifikasi juga merujuk ke SKKNI ini. Jadi SKKNI ini di digunakan oleh tiga bidang, yaitu bidang standarisasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi. Nah, baru di bawahnya nanti disebutkan kualifikasinya apa. Nah, ini adalah sertifikat kompetensi metodologi pelatihan. Nah, ini adalah sertifikat kompetensi teknisnya. Nah, ini contohnya di bidang perbankan. Jadi, seorang yang kompeten di bidang perbankan itu memiliki ini sebagai dasar bahwa dia memang memiliki pengetahuan tentang bidang pekerjaannya. Lalu, dasar dia bisa mengajarkan pengetahuannya kepada orang lain itu ada di sertifikat metodologi. Oke, sampai di sini cukup paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, Cukup, Pak. kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan pelatihan pada hari ini. Jadi, seluruh peserta dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan pada profesi instruktur junior dengan standar kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai pada SKKNI. Nah, ini kenapa saya bold kuning, blok kuning seperti ini? Karena seseorang yang kompeten itu harus punya tiga aspek ini. Aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jika seseorang itu memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang cukup, tapi sikap kerjanya kurang bagus, dalam artian sikap kerja ini setiap diberikan pekerjaan tidak selesai atau terlalu lama penyelesaiannya, itu adalah sebuah sikap kerja. Nah, seseorang tidak bisa dianggap dikatakan kompeten ketika tidak memenuhi tiga aspek ini. Nah, ini saya sudah ringkas, ini baru saja saya ringkas tadi sore agar mempermudah Mas Fauzi dan Mbak Alia. Nah, ini adalah diagram alur proses seorang instruktur. Ini untuk instruktur junior. Jadi dari awal PBK atau SKKNI, sebentar akan saya besarkan. Nah, ini. Awal kita nanti akan mencari SKKNI. Jadi setelah SKKNI terkait bidang masing-masing, yaitu bahasa Jepang,
kita akan buat matriks pelatihan. Nah, setelah matriks pelatihan ini kita buat, kita membuat daftar kebutuhan alat dan bahan. Nah, setelah daftar kebutuhan alat dan bahan ini kita buat, kita rencanakan penyajian materinya. Lalu kita identifikasi K3-nya. Jadi terkait dengan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah itu, lakukan komunikasi di tempat kerja. Tadi kita akan membuat sebuah rapat untuk persiapan pelaksanaan pelatihan. Lalu selanjutnya baru kita laksanakan pelatihan tatap muka. Nah, dalam melaksanakan pelatihan tatap muka ini, di dalamnya ada penerapan K3 dan juga ada komunikasi di tempat kerja di dalam slide nanti. Nah, di dalam slide itu yang mencerminkan komunikasi di tempat kerja itu apa? Seperti yang tadi saya telah sampaikan di awal, yaitu tata tertib pelatihan. Itu adalah komunikasi di tempat kerja, bukti evidennya. Lalu untuk menerapkan K3 di dalam melaksanakan pelatihan tatap muka ini, itu tadi safety induction. Nah, setelah itu, pengelolaan alat dan bahannya, pendistribusian alat, lalu pendistribusian bahan, pengembalian alat, pemeliharaan fasilitas. Nah, itu semua eh, dikelola di dalam sebuah kelas. Jadi ketika pelaksanaan pelatihan akan dimulai, saat ketika dimulai dan selesai pelatihan, itu ada 3 hal ini. Nanti diakhiri dengan menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan. Nah, ini kenapa ada garis oranye ini? Nah, garis oranye ini berarti keterkaitan. Karena unit kompetensinya itu di sini bahasanya menerapkan. Padahal di blok ini kita baru perencanaan. Kenapa saya masukkan di sini? Karena di sini harus ada identifikasi. Nah, identifikasi itu kan berarti perencanaan juga. Kita identifikasi hal-hal apa saja yang bisa terjadi eh, ke- kecelakaan kerja di sebuah kelas jika program pelatihannya dilaksanakan secara luring. Nah, itu nanti diidentifikasi semuanya. Nah, nanti penerapannya baru ada di sini. Nah, ini juga ada garis oranye ini dari daftar kebutuhan alat dan bahan dan mengelola alat dan bahan pelatihan. Nah, tadi kan di awal itu ketika membuat matriks, kita sudah membuat daftar kebutuhan alat dan bahan. Nah, daftar kebutuhan alat dan bahan ini kita kopas masukkan ke pengelolaan. Jadi nanti kita akan ambil alat atau bahannya ke bagian pengadaan, lalu distribusikan ke peserta pelatihan. Nah, untuk alat berarti nanti ada pengembalian alat. Setelah itu baru memelihara fasilitas pelatihan, kita ambil dari alat saja, bukan dari apa fasilitas seperti gedung, karena itu akan sangat rumit. Jadi kita ambil alat mungkin laptop atau infocus. Nah, setelah itu di akhir kegiatan kita akan melakukan penilaian kemajuan kompetensi peserta pelatihan. Nah, di sini penilaian ini harus mencerminkan 3 aspek kompetensi yang tadi saya sebutkan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, ketika peserta pelatihan bisa apa melakukan apa yang diminta oleh trainer di dalam eh, konteks penilaian terkait pengetahuannya, keterampilannya, dan pengamatan sikap kerjanya, maka eh, si trainer nanti bisa menyimpulkan apakah peserta tersebut lulus di dalam pelatihan ini atau perlu ada beberapa eh, poin yang perlu diulang atau memang harus melakukan pelatihan total secara ulang. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Belum Pak, cukup. Oke.
Oke, kita masuk ke unit kompetensi pertama, yaitu mengidentifikasi standar, kompetensi, dan kualifikasi kerja. Nah, di sini peserta mampu mengidentifikasi dan menganalisis unit dan elemen kompetensi, mendeskripsikan unit dan elemen kompetensi, menganalisis kriteria unjuk kerja atau KUK, dan konteks variabelnya, serta mengidentifikasi panduan penilaian dan kompetensi kunci yang digunakan mengidentifikasi dan menganalisis standar kompetensi sebagai bagian dari program pelatihan. Mungkin dari bahasanya di sini terlalu rumit, tapi sebetulnya mudah ini karena semuanya sudah disediakan di SKKNI. Oke, kita lanjut. Awal untuk mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja ini yaitu identifikasi sumber informasinya. Berarti kita akan mencari SKKNI-nya. Oke, sekarang Mas Fauzi apakah sudah pegang SKKNI tentang bahasa Jepang? Belum, Untuk hmm, atau SKI sudah? belum. Belum. Oke, sekarang kita akan cari. Saya akan share screen. Bagaimana cara mencarinya? Oke, terlihat terganti di layar. Ya, terlihat Pak. Oke, di sini di Google silahkan ketikkan SKKNI. Silahkan sambil dipraktekkan. Nah, nanti ada yang pertama linknya yaitu skkni.kemnaker.go.id. Diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, silahkan dipraktekkan. SKI. Sudah Pak. Oke. Nah, silahkan masukkan kata kuncinya. Jepang. Klik SKKNI lalu cari. Oke, jika sudah, Ya, di sini keluar dua ya. ya, Nah, di sini ada yang SKKNI Bahasa Jepang yang nomor 238 tahun 2022 dan SKKNI Bahasa Jepang untuk hotel. Nah, ini Mas Fauzi dan Mbak Alia menggunakan yang mana? yang bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya. Ya, Oke, kita unduh. Oke, di sini Mas Fauzi pernah buka dokumen ini? hmm, Sudah pernah? belum pernah Pak. Belum. Mbak Alia sudah? Oke. Oke, ini adalah dokumen standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang bahasa Jepang. Nah, ini yang perlu diingat yaitu nomor dan tahunnya. Karena nanti biasanya orang akan menanyakan rujukan di dalam materi yang disampaikan itu apa. Karena SKKNI sendiri sudah menyediakan untuk bidang bahasa Jepang. Jadi rujukan pertama yaitu SKKNI dengan nomor 238 tahun 2022. Ini harus dihafal. Lalu di dalam SKKNI ini kita cek. Sebentar. Oke, di sini disahkan 2022 oleh Ibu Ida Fauzia. Ini ada lampirannya. Oke, hal yang perlu kita lihat di SKKNI yaitu unit kompetensinya. Nah, ini daftar unit kompetensi. Nah, daftar unit kompetensi pada SKKNI ini ada 26 unit. Nah, silahkan dipilih Mbak Alia dan Mas Fauzi. Pilih satu saja. Terserah dari nomor Hmm, 1 sampai 26.
Nanti silakan dipilih. Ya, Oke. Kalau Mbak Alia apa pilihnya nih? Hmm, saya sih rencananya nomor 20. Nomor 20. Oke, menguapkan peringatan dan larangan dalam bahasa Jepang ini ya. Ya. Oke, kalau Mas Fauzi, mungkin nomor 1 Pak untuk hiragana dan katakana oke. membaca. Oke, jadi diingat ya, berarti Mas Fauzi memilih nomor 1, Mbak Alia memilih nomor 20. Oke, setelah itu kita cek unit kompetensinya. Nah, ini saya menggunakan fasilitas search agar lebih cepat. Ini ada di halaman berapa ini? Halaman 20. Nah, di SKKNI itu pasti ada kode unit, judul unit, lalu deskripsi unitnya. Nah, di deskripsi unit ini coba diperhatikan, pasti semuanya ada ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, lalu di sini ada kotak, ada elemen kompetensi, lalu kriteria untuk kerja. Elemen kompetensi ini yaitu urutan dalam melakukan pembelajaran untuk unit ini. Jadi untuk unit membaca dan menulis hiragana dan katakana, hal yang pertama dilakukan yaitu membaca hiragana dan katakana. Nah, dalam membaca hiragana dan katakana itu sudah diatur bagaimana kriteria unjuk kerjanya. Jadi mengidentifikasi bunyinya, lalu melafalkan bunyinya. Nah, setelah ini selesai, lanjut ke elemen keduanya, pembelajaran keduanya, yaitu menulis hiragana dan katakana. Lanjut, nah untuk menulis hiragana dan katakana, KUK-nya itu seperti apa? Nah, ini KUK-nya itu mengidentifikasi tata tulis hiragana, mengidentifikasi tata tulis katakana, dan menulis hiragana dan katakana sesuai aturan pada media yang dibutuhkan. Oke, jadi nanti kita akan banyak bermain di elemen kompetensi dan KUK. Nah, di sini ada batasan variabel. Nah, ini silahkan dibaca. Jadi ini adalah konteks dalam melakukan pembelajaran untuk unit kompetensi ini. Jadi di sini berlaku untuk apa, lalu penulisannya itu seperti apa, tapi bisa dikembangkan lagi. Tapi ini adalah dasarnya. Lanjut. Nah, di sini ada peralatan dan perlengkapan. Tadi sudah saya singgung terkait eh, peralatan dan bahan. Nah, tapi di SKKN itu menulisnya peralatan dan perlengkapan. Kalau peralatan di sini, ini jangan sampai terkecoh ya. Di sini ditulis peralatan. Di, di bawahnya alat tulis kantor. Alat tulis kantor masuk peralatan atau bahan? Bahan. Ya, tergantung sih. Apa bisa bahan, bisa alat, tapi lebih Hmm. banyak bahannya karena habis pakai. Lalu alat multimedia. Nah, ketika SKKNI menulis secara global seperti ini kan global alat multimedia. Apa alat multimedianya? Nah, itu silakan apa didetailkan yang dibutuhkan untuk menulis, membaca dan menulis hiragana dan katakana ini. Alat multimedianya apa? Jangan ditulis seperti ini aja karena nanti akan membingungkan bagian pengadaan di LPK-nya. Ini maksudnya apa ini alat multimedia? Ya, paham sampai di sini? Baik, Nah, Pak. lalu perlengkapan. Nah, perlengkapan ini biasanya masuk ke bahan semua nih. Jadi daftar hiragana dan katakana ini kita asumsikan adalah materi yang dibagikan dan untuk dipelajari oleh peserta. Jadi memang diberikan nggak tidak dikembalikan lagi. Jadi habis pakainya itu bukan habis pakai yang memang seperti spidol em, habis lalu dibuang, tapi ini habis yang dibagikan. Oke, di sini ada peraturan yang diperlukan, di sini ditulis tidak ada. Nah, ini jika peraturan yang diperlukan ini ada tulisannya, biasanya di bidang K3
itu ada rujukannya. Peraturan mungkin dari asosiasi dari Amerika, biasanya itu ditulis. Nah, itu nanti jadi sumber rujukan di dalam pembelajaran. Jadi SKKNI nomor 333 tadi misalkan, atau tadi SKKNI nomor 238, lalu ditambah dengan standar dari Amerika. Tapi di sini tidak ada, berarti nanti rujukannya silakan ditulis kalau memang mau menambahkan rujukan. Mungkin dari buku yang ditulis oleh siapa. Nah, itu silakan nanti di matriks itu perlu disebut atau perlu dituliskan. Nah, norma dan standar juga tidak ada. Nah, ini panduan penilaian. Nah, panduan penilaian ini merujuk ke menilai kompetensi peserta pelatihan secara individu. Nah, di sini panduannya seperti apa? Nah, contohnya penilaian pada unit kompetensi ini dilakukan untuk mengukur kemahiran seseorang dalam membaca dan menulis hiragana dan katakana. Nah, gimana kita cara mengukurnya? Seorang trainer harus memahami cara mengukur seseorang apakah sudah mahir dalam membaca dan menulis hiragana dan katakana. Lalu dalam pelaksananya, peserta harus dilengkapi dengan peralatan perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan dan dapat dilakukan pada tempat kerja yang aman. Nah, ini contohnya itu praktek kerja. Jadi ketika diminta praktek, ini harus dilengkapi peralatan dan perlengkapannya untuk si peserta. Jangan sampai kita minta praktek, tapi alat pendukung atau bahan pendukungnya tidak ada. Lalu di sini, oke, nah ini biasanya LSP nih yang menggunakan terlalu detail. Nah, lanjut metode asesmen atau metode di dalam melakukan evaluasi. Di sini yang perlu dicatat oleh Mbak Alia dan Mas Fauzi, metode evaluasi itu ada tes lisan, tes tertulis, dan observasi atau demonstrasi. Observasi demonstrasi itu praktek kerja. Nah, biasanya untuk apa lembaga pelatihan atau tempat pelatihan itu hanya menggunakan metode-metode ini, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan praktek kerja atau observasi demonstrasi. Bisa juga ditambah dengan studi kasus. Tapi kalau studi kasus ini mungkin levelnya itu sudah di level 4. Jadi memang tidak bisa dipraktekkan. Jadi prakteknya itu harus membuat sebuah studi kasus. Oke. Nah, di sini ada lagi pengetahuan keterampilan yang diperlukan. Nah, berarti di dalam melakukan sebuah pelatihan nanti, seperti Mas Fauzi, pengetahuannya itu harus mencakup ini, minimal ini. Jadi harus bisa menjelaskan ini, fungsi hiragana dan katakana dalam teks. Jadi Mas Fauzi bisa menjelaskan ini dan si peserta memahami fungsi apa eh, tentang ini, tentang fungsi hiragana dan katakana dalam teks. Nah, ini secara pengetahuannya, lalu secara keterampilan. Berarti di sini nanti Mas Fauzi mempraktekkan di depan peserta bagaimana caranya menulis hiragana dan katakana, lalu menggunakan ini semua dalam kalimat nanti dipraktekkan, lalu membedakan bunyi. Karena di sini seluruh hal yang terkait dengan keterampilan itu berarti adalah sebuah praktek kerja. Oke, nah di sini sikap kerja yang diperlukan. Nah ini nanti eh, terkait ketika peserta sedang melakukan tugas atau mengerjakan soal-soal atau melakukan praktek. Nah ini sikap kerjanya yang perlu diperhatikan oleh seorang trainer. Apakah dia teliti dalam mengidentifikasi dan menulis? Apakah dia tepat dalam melafalkan? Nah, jika ini sudah terpenuhi, sikap kerja, keterampilan, dan pengetahuan, maka bisa dikatakan peserta tersebut kompeten. Dan ada satu lagi terakhir, aspek kritis.
Nah, aspek kritis ini adalah sebuah hal yang perlu perhatian khusus dari seorang trainer. Jadi ketika melakukan eh, apa evaluasi kepada peserta pelatihan, apakah sudah tepat pelafalannya, apakah sudah tepat penulisannya. Oke, pasti seluruh SKKNI ada 5 poin ini dalam panduan penilaian. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dalam batasan variabel di sini ada 4. Nah, tadi saya sudah jelaskan eh, ini keterkaitannya nanti di dalam pengerjaan bukti-bukti evidence-nya seperti tadi peralatan dan perlengkapan. Nanti saya akan buka contoh dokumen evidence-nya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang SKNI semua sudah mendownload dan sudah pegang. Kita akan lanjut ke slide. Nah, nah selain SKNI, ada apa lagi sih standar di Indonesia ini? Jadi standar kompetensi itu ada 3. Nah, standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu yang secara umum, yang memang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui Kemnaker. Ada juga standar kompetensi khusus. Nah, biasanya standar kompetensi khusus ini diadop oleh perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama dengan perusahaan asing dan diminta untuk melakukan pelatihan. Jadi seperti pengiriman pekerja migran mungkin ke Swedia untuk pekerja mungkin limbah pabrik yang apa? Limbah pabrik lah. Tapi ini limbah pabrik yang benar-benar khusus. Jadi memang standar kompetensinya di Indonesia belum ada. Maka eh, lembaga pelatihan yang ada di Indonesia tersebut akan menggunakan standar kompetensi dari Swedia dan diterapkan di lembaga pelatihannya. Nah, ada juga standar kompetensi internasional. Pasti bingung kan? Bedanya apa khusus sama internasional, sama-sama dari luar negeri. Khusus tadi kan kita ambil dari luar negeri kan? Lalu internasional ini juga luar negeri. Nah, bedanya kalau internasional itu sudah diadop lebih dari 5 negara. Kalau yang standar kompetensi khusus ini, standarnya itu belum dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Jadi kalau baru 1, 2 negara saja yang menggunakan standar kompetensi tersebut, itu belum bisa disebut standar kompetensi internasional. Dan tidak serta-merta standar kompetensi khusus dan standar kompetensi internasional ini bisa langsung diterapkan di Indonesia. Perlu persetujuan atau validasi dari Kemnaker. Ada prosesnya, itu nanti ada di level 6. Kalau di sini kan kita masih level 3 ya. Nanti kalau level 6 bisa 4 hari kita. Oke, oke kita lanjut. Nah, tadi ini adalah pengertian SKKNI. Mungkin bisa dibaca. Intinya apa yang saya blok kuning ini, aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk sebuah pembelajaran merujuk pada SKKNI. Nah, ini adalah sejarah singkat SKKNI. Kenapa SKKNI dirumuskan oleh pemerintah? Karena pemerintah ingin pendidikan dan pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi di masa-masa lampau kan kita lihat banyak sekali lulusan-lulusan yang tidak terserap oleh industri karena memang tidak sesuai lulusannya dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Maka dari itu sekarang sekarang ini banyak sekali pendidikan vokasi ya. Kalau sering dengar itu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan industrinya. Dan SKKNI yang terbit paling awal itu ada di tahun 2004. Itu tentang SKKNI otomotif. Itu paling awal SKKNI terbit. Nah, sekarang ini sudah ratusan SKKNI.
tinggal dicari di apa website Kemnaker. Oke, tadi kita sudah coba untuk mendownload SKKNI. Ini adalah gambar-gambarnya. Tadi sudah kita cek. Nah, ini daftar unit kompetensinya. Nah, di dalam sebuah lembaga pelatihan kerja, apalagi ini Mas Fauzi dan Mbak Alia ingin melakukan akreditasi, pasti kan di dalam LPK-nya itu harus punya pelatihan berbasis kompetensi. Nah, di sini mungkin Mas Fauzi dan Mbak Alia mau menggunakan PBK dari Kemnaker atau membuat sendiri? Sudah pernah lihat PBK-nya? Belum pernah, Pak. Belum. Mbak Alia sudah? Belum. Belum juga. Belum. Aduh, katanya mau akreditasi ini. Mhm. Oke, kita sebentar. Oke, kita akan coba download. Oke, terlihat ya. Nah, gimana sih kita mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dokumennya? Kita searching Google, lalu ketikkan Proglat Kemnaker. Proglat Kemnaker. Enter. Nah, di sini program pelatihan, klik, lalu cari di sini bahasa Jepang. Nah, di sini banyak sudah tersedia. Ada bahasa Jepang N4 untuk caregiver. Ada bahasa Jepang untuk caregiver. Ini mungkin di bawahnya karena di sini 660 JP, yang ini 1300. Nah, ini ada bahasa Jepang untuk calon pekerja migran Indonesia. Ada bahasa Jepang level N4. Ada lagi bahasa Jepang untuk calon pekerja Indonesia. Ada bahasa Jepang level N5. Nah, ini adalah program pelatihan. Jadi tinggal kita pilih satu ya. Lalu unduh programnya. Nah, ini adalah program pelatihan yang diterbitkan oleh Kemnaker. Ini 2024 nih baru Maret. Nah, di sini sudah dikelompokkan. Ini pendidik apa untuk instrukturnya minimalnya, untuk pendidikan, lalu pelatihannya apa? Pelatihan teknis di sini minimal N3, pengalaman kerja minimal 1 tahun mengajar. Nah, di bawahnya ada kurikulumnya. Nah, di sini kita lihat ada berapa unit kompetensi. Di sini ada 26 unit kompetensi. Berarti tadi di SKKNI masuk semua. Nah, ini berarti jika LPK-nya menerapkan PBK ini, Mas Fauzi dan Mbak Alia harus mengajarkan 26 unit kompetensi. Nah, di sini coba kita lihat untuk satu unit kompetensi itu memakan waktu 48 JP. Satu elemennya 24 JP. Ini tadi membaca hiragana dan katakana. Kita lihat tadi di SKKNI ya. Nah, itu di sini sudah ditulis untuk durasi pelatihannya berapa lama. Berarti 48 JP untuk unit ini. Lalu untuk unit yang kedua, membaca dan menulis kanji, di sini ada 16 sama 26, 42 JP. Nah, ini kalau di total, sebentar kita lihat, 640 JP. Kita coba lihat, 640 JP, kalau kita, sebentar, 612 ya, teori, praktek, 612. Karena kalau kita ambil yang bawah ini ada tambahan soft skill dan produktivitas. Nah, ini mungkin nanti bisa disampaikan oleh instruktur lain atau dari Mbak Alia atau Mas Fauzi sendiri. 612 kita bagi 45. Nah, berarti di sini, oh, udah ada 612. Satu hari itu 10 JP. Bagi 10.
61 hari, 2 bulan lebih. Ya, berarti untuk 26 unit kompetensi ini memakan waktu 2 bulan lebih. Oke, sampai di sini cukup dipahami. Sudah mendownload PBK-nya? Oke, kita lanjut. Nah, tadi jenis paket kompetensi tentang klaster okupasi nasional. Jadi PBK yang tadi kita download itu namanya klaster okupasi nasional. Kenapa di sini kita sebut nasional? Di bawahnya itu ada paket kompetensi klaster. Jadi bedanya antara kualifikasi klaster okupasi nasional dan paket kompetensi klaster. Paket kompetensi klaster okupasi nasional itu disahkan oleh pemerintah. Jadi namanya akan sama. Seluruh LPK yang mengambil PBK ya dari Kemnaker itu tidak boleh beda namanya. Kalau beda berarti bukan okupasi nasional, tapi ke klaster, hanya pemaketan klaster. Paham antara dua ini? Oke. Nah, di sini juga ada unit kompetensi. Nah, unit kompetensi ini biasanya program pelatihannya itu untuk meningkatkan kemampuan seorang pegawai. Jadi misalkan di sini Mas Fauji sudah memiliki kompetensi sebagai instruktur dan memiliki kompetensi sebagai apa teknis bahasa Jepang. Lalu kepala LPK ingin menambahkan, wah Mas Fauzi harus bisa ini untuk melakukan pemasaran program pelatihannya. Nah, dimasukkanlah pelatihan untuk unit kompetensi tentang pemasaran program pelatihan. Jadi pelatihannya itu hanya 1 unit, bedanya itu. Jadi unit kompetensi itu 1 unit, paket kompetensi cluster itu beberapa unit, tapi secara internal LPK. LPK dengan perusahaan yang membutuhkan. Nah, di atasnya lagi ada paket kompetensi klaster okupasi nasional. Ini sudah ditetapkan secara nasional. Di atasnya lagi itu adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia. Nah, kalau KKNI ini biasanya yang mengadop itu kampus. Karena KKNI ini biasanya unit kompetensinya itu banyak. Jadi dia nanti per semester uji kompetensinya. Nanti di akhir semester baru dia mendapatkan sertifikat KKNI secara utuh. Jadi di LPK jarang. Saya belum pernah temukan LPK menggunakan kualifikasi kerja nasional Indonesia. Jadi hanya ada kualifikasi klaster okupasi, okupasi nasional, lalu paket kompetensi klaster, dan unit kompetensi. Oke, sampai di sini cukup paham? Baik, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi saya sebut tentang KKNI. Nah, KKNI itu juga disebut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kalau tadi kan di paket kompetensi ya KKNI-nya. Nah, ini beda nih. Ini adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi nanti ada penjenjangan antara pendidikan formal dan pendidikan secara pelatihan. Nah, ini kesetaraannya contohnya. Jadi untuk pendidikan formal di sini ada program akademik. Nah, untuk sekolah menengah umum sampai sebelum S1 itu eh, jenjangnya sampai dengan oh sebentar SMK. Di sini 1 sampai 3 untuk SMA. Jenjang kualifikasi yang setara dengan apa pelatihan kerja. Lalu di level 4 itu D3, minimal D3. Lalu level 5 dan 6 itu S1 kesetaraannya, kesetaraan jenjangnya. 7 8 itu S2, 9 itu S3. Pernah dengar Menteri Susi Pujiastuti? Nah, Ya, pendidikannya apa? Terakhir?
Mohon maaf kalau nggak salah kurang dari ini. SMP ya. Ya, Ya, kurang dari ini. kita pernah dengar SMP. Mungkin sebagai informasi, Bu Susi itu pegang sertifikat kompetensi level 9. Jadi kesetaraannya itu sama dengan S3. Karena pengalaman beliau terkait bidang perikanan itu sudah puluhan tahun dan diuji kompetensi oleh spesialis pada bidang perikanan itu kompeten untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya. Dan beliau menerima sertifikat kompetensi level 9. Tapi untuk program apa kompetensi formalnya itu bukan SMP. Jadi sebelum mengikuti sertifikasi kompetensi, beliau ikut penyetaraan paket C. Jadi memang untuk sertifikasi kompetensi sendiri itu biasanya minimal ada di SMA atau sederajat untuk level 3 ke atas. Kalau level 1 dan 2 itu saya pernah lihat masih bisa menggunakan ijazah lulusan SD. 1 dan 2 itu biasanya CPMI di bidang informal. Ya, oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika Cukup, cukup Pak. jelas, kita lanjut. Nah, ini adalah KKNI-nya untuk bahasa Jepang. Tadi sudah kita cek. Oke, tadi kita sudah identifikasi KKNI-nya, lalu menyiapkan rencana kegiatan pelatihan kerja. Nah, jadi di akhir identifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja, kita menyiapkan rencana kegiatan pelatihan kerja. Di awal itu mengidentifikasi sumber informasi standar kompetensi, kita sudah dapat SKKNI-nya. Ya, lalu identifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Di sini kalau kita lihat tadi, sebentar, kenapa saya di sini tidak buka? Karena memang tidak ada jenjang di bahasa Jepang ya untuk SKKNI. Sebentar. Oke, di sini untuk program pelatihan berbasis kompetensinya, ini tidak ada jenjangnya. Dan ketika kita cari di Kemnaker pun, di sini KKNI, kita tulis di sini Jepang, kita filter, ini pun tidak ada. Jadi untuk identifikasi KKNI itu untuk bahasa Jepang tidak kita temukan. Jadi kita lanjut untuk menyiapkan rencana kegiatan pelatihan kerja. Nah, di dalam menyiapkan kegiatan pelatihan kerja, tadi sudah saya sampaikan tentang kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, bagaimana eh, Mas Fauji dan Mbak Alia ini melakukan pengajaran yang bisa mencakup seluruh aspek tersebut. Nah, jadi untuk penyampaian pengetahuan itu bisa disampaikan secara ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Tadi kan di SKK ini ada pengetahuan itu, ada beberapa poin. Nah, itu cara penyampaian materinya kepada peserta melalui ceramah, tanya jawab, atau diskusi. Lalu untuk keterampilannya, penyampaian ke pesertanya itu dengan praktek kerja, demonstrasi, dan simulasi. Nah, untuk kompetensi sikap kerja dari pengamatan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita siapkan bukti evidence-nya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah matriks pembelajaran. Jadi ada judul unit kompetensi. Silahkan kopas. Tadi di SKKNI sudah saya eh,
apa kasih petunjuk bahwa setiap unit kompetensi itu pasti ada judul, ada kode. Nah, itu silahkan di copy lalu dipastekan ke sini. Ini kita hanya main copy paste dan merubah kata kerja aktif menjadi pasif atau penambahan kata kerja dengan awalan me. Jadi untuk judul unit silahkan disesuaikan dengan judul unit yang diambil tadi. Kode unitnya silahkan diambil sesuai kode unit yang ada di SKNI. EK itu elemen kompetensi. Tadi kita lihat ada elemen kompetensi, silahkan dikopas. Nomor satu itu apa? Lalu KUK, KUK itu kriteria unjuk kerja. Nah, itu juga dikopas. Seperti ini. Semua KUK harus dikopas, dimasukkan ke sini. Lalu di sini P itu pengetahuan. Nah, coba kita lihat di sini. Di pengetahuan ini, bedanya sama di KUK apa? Ada yang bisa mengidentifikasi? Bukti, jenis bukti. Apa bedanya? Sudah dapat? Coba dilihat nomor 1.1 sama nomor 1 bedanya apa? Informasi. Bukti. Kata kerjanya dihapus. Kata Di sini kan informasi tentang persyaratan bukti, informasi tentang persyaratan, bukti-bukti, jenis bukti, aturan bukti, dan proses sertifikasi kompetensi diberikan. Diberikannya dihapus. Nah, karena di atasnya sudah ditulis penjelasan tentang, kan ketika kita menyampaikan pengetahuan, pasti kan kita harus jelaskan. Maka kita simpulkan, kita kita taruh satu kalimat yang mencakup yang bisa mendefinisikan sebuah penyampaian pengetahuan. Jadi kita tulis saja penjelasan tentang. Langsung kita tulis di sini persyaratan karena kan tidak mungkin penjelasan tentang informasi tentang. Jadi dilihat lagi kalimatnya. Nah, di sini kita copy, tapi kata kerjanya jangan diikut sertakan. Nomor dua coba dilihat kata kerjanya yang mana? diisi oleh secara Diberikan yang harus diisi oleh yang calon harus. Nah, peserta. oke. Nah, coba lihat nomor dua di pengetahuan, formulir permohonan dan asesmen diri. Sebentar, oke. Jadi penjelasan tentang formulir permohonan dan asesmen mandiri. Jadi kalimatnya disesuaikan lagi. Jadi nggak mungkin kan kita tulis penjelasan tentang formulir permohonan dan asesmen mandiri yang harus diisi oleh calon peserta. Atau boleh ditambahkan ini juga. Ini masih masuk secara kalimatnya. Oke. Gimana, Mbak Alia? Cukup jelas? Oke. Nah, lanjut di keterampilan dan sikap kerja K dan S. Bedanya apa lagi? Berikutnya Sama ininya, cuman ada beda sedikit. formulir Jadi ada itunya apa gitu. Ya, Awalan kata kerjanya kerja. diberikan awalan me dan Hmm. ditaruh di depan. Hmm. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke sumber belajar. Nah, silahkan di sini sumber belajarnya ditulis. Tadi dari SKKNI, nomornya ditulis. SKKNI nomor berapa? Lalu ada lagi nggak yang diambil? Mungkin dari buku N4 yang dikeluarkan oleh siapa? Itu ditulis juga. Atau buku N3. Lalu mungkin ada jurnal hasil penelitian. Atau sumber informasi lainnya. Mungkin dari apa negara Jepangnya, bukunya.
Nah, itu silahkan jika memang materi yang disampaikan itu mengadop dari buku tersebut. Apakah harus berbentuk buku? Apakah kalau misalkan diambil dari website di internet itu Sebentar, suaranya kurang jelas. Gimana, Mbak Alia? untuk sumber belajarnya apakah harus dari buku atau bisa dari website atau misalkan dari YouTube, misalkan kayak gitu, apakah bisa? Oke, untuk sumber belajarnya ini harus yang kredibel ya. Jadi Hmm. bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai sumber belajarnya itu atas hasil pemikiran sendiri yang belum diakui oleh profesional. Karena kan kadang-kadang yang di YouTube itu masih pemikiran sendiri. Belum tentu pemikiran tersebut sudah diakui oleh pakar-pakar. Oke, selanjutnya metode pembelajarannya kita tulis di sini yang mencerminkan tiga aspek tadi. Ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab. Ceramah, diskusi, dan tanya jawab ini kan tentang pengetahuan tadi. Keterampilannya itu demonstrasi atau praktek kerja, silahkan ditulis. Nah, untuk apa? Sikap kerjanya juga tercermin nanti dari praktek kerja atau demonstrasinya. Lalu media yang digunakan itu apa saja, silahkan ditulis. Bahan cetak, bahan visual, bahan audio, atau alat peraga. Nah, nanti silahkan dideskripsikan bahan visualnya itu apa. Kalau memang menggunakan bahan visual, bahan cetak itu apa saja, bahan audio apa saja, alat peraga apa saja. Lalu di sini ada rancangan evaluasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan atau tanya jawab, observasi, demonstrasi, atau praktek. Nah, rancangan evaluasinya ini sudah mencakup tiga aspek kompetensi tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Pengetahuan kita bisa gali dari pertanyaan tertulis dan tanya jawab, atau pertanyaan lisan, keterampilan dan sikap kerjanya dari observasi atau praktek kerja. Nah, di sampingnya ada durasi. Silahkan tentukan untuk satu elemen kompetensi ini nanti membutuhkan durasi berapa JP. Kita makainya JP ya. Satu JP itu 45 menit. Kalau ditulis 10 JP berarti perlu 450 menit. Satu hari itu maksimal 10 JP. Nanti selanjutnya kolom kedua elemen kompetensi yang kedua. Jadi nanti Mbak Alia dan Mas Fauzi silahkan membuat sesuai dengan di SKKNI-nya. Ada berapa elemen kompetensi. Nanti silahkan Mbak Alia cek lagi unit kompetensinya. Kalau memang terlalu banyak elemennya, silahkan pilih yang lain unitnya. Agar pengerjaannya tidak terlalu lama. Ya, oke sampai di sini cukup dimengerti. Pak, ada pertanyaan, mohon maaf. Oke, silahkan Bahwa tadi kan saya sebelumnya memilih apa untuk membaca penulis dan buku ya menulis. kayak enggak. Kalau misalnya untuk ganti itu masih boleh. Mau ganti? Iya. Ya, boleh. Tapi jangan pilih elemen yang banyak ya. Oh ya, maksudnya Karena yang kalau pilih yang banyak, nanti ya, akan butuh waktu lama pengerjaannya. baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. oke. Nah, selanjutnya setelah matriks pembelajaran dibuat, nanti ada membuat daftar peralatan yang dibutuhkan. Tadi peralatan yang ada di SKKNI ya, tinggal dipindahkan dan boleh ditambah. Nanti akan saya share draft ininya, draft tugasnya. Tapi ini silahkan di screenshot. Nanti juga apa rekaman atas pelatihan ini akan saya share. Oke, nah di sini akan saya jelaskan untuk daftar peralatan yang dibutuhkan. Metode pelatihannya silahkan dipilih luring, daring, atau blended. Pemilihan metode pelatihan ini akan mempengaruhi seluruh dokumen eviden nanti. Dari identifikasi K3, penerapan K3, lalu pembuatan slide presentasi, ini akan berpengaruh. Jadi silahkan disesuaikan jika memang ingin membuat pelatihan secara luring, maka nanti identifikasi K3-nya tentang luring juga. Nanti akan saya berikan contoh.
Nah, selanjutnya untuk daftar peralatan, silahkan ditulis yang ada di SKKNI, yang perlu di breakdown, seperti tadi alat multimedia, silahkan di breakdown. Lalu untuk spesifikasi, jangan sampai menulis merek. Jadi langsung spesifikasinya aja. Seperti misalkan laptop, berarti langsung aja. Minimal apa mintanya? Core i3 Hmm. dengan RAM 8 GB. Jadi jangan menuliskan merek karena nanti kalau spesifikasi ini menuliskan merek, nanti eh, Mas Fauzi dan Mbak Alia akan menyulitkan bagian pengadaan. Di LPK adanya merek Asus, Hmm. Mbak Alia mintanya Lenovo. Hmm. Ya, oke. Nah, nanti di bawahnya silakan ditulis sesuai domisili masing-masing, tanggalnya tanggal hari ini, penyusunnya nama masing-masing, tanda tangannya nggak usah tanda tangan asli nggak apa-apa. Lalu disetujui oleh silakan ditulis mungkin di sini boleh tukaran. Yang menyetujui itu Mas Fauzi, penyusunnya Mbak Alia. Nanti Mas Fauzi, penyusunnya Mas Fauzi, disetujui Mbak Alia. Tanda tangannya nanti tanda tangan orang lain aja. Gak usah tanda tangan asli. Hmm. Nanti ada juga daftar kebutuhan bahan. Daftar bahan yang dibutuhkan. Oke, saya akan share di WA ya untuk draft tugasnya. Oke, silahkan. Oke, silahkan dibuka dulu. Apakah bisa dibuka dokumennya? Oke, kita break 5 menit Ya. sampai jam 22.00. Ini mau sampai sahur nih. Jangan. Namanya Besok juga kerja aja. ya. Besok kerja pelatihan lagi ya. Ya, jam Oke, 9. oke. Sekarang maksimal hari ini jam berapa nih? Mbak Jam Lia jam berapa berapa? aja. Saya ngikut deh. Jangan dong. Jam berapa maksimal? Sekarang sudah jam 10. 2 jam lagi aja kalau gitu 1 jam kerja ya. pulang kemalaman ya. Oke, sampai Kantor jam saya 11 ya. juga. Oke, kita break 5 menit sambil coba dibuat apa tugasnya. Nanti kita lanjut lagi.